Anda menyaksikan Kabar Petang pemirsa. Pernyataan calon wakil presiden Mahfud MD memicu kontroversi terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi di smelter. Mahfud mengkritisi pemerintah agar jangan tergila-gila dengan investasi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Namun biar bagaimanapun Indonesia memang membutuhkan investasi. Kami hadirkan dalam laporan utama menyoal investasi menjelang Pilpres. Sejumlah kecelakaan kerja kembali terjadi di perusahaan-perusahaan milik investasi asing, membuat berbagai kalangan bersuara. Terakhir, kasus ledakan tungku smelter PT ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah yang menewaskan 19 pekerja memicu kritikan dari berbagai kalangan. Bahkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan pemerintah jangan hanya tergila-gila dengan investasi, tapi mengorbankan rakyatnya. Menurut Mahfud, investasi yang masuk besar-besaran seharusnya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan. Kan ini sudah beberapa kali terjadi. Kalau kita mau masuk, sulit dengan aturan ini, alasan ini, itu, dan sebagainya. Nah, sekarang yang saya dengar, ya, pejabat yang punya otoritas untuk itu sudah menyatakan itu berhenti operasional sementara. Dan pemerintah harus tegas, gitu. Jangan tergila-gila pada investasi, tapi warganya sendiri menjadi korban, warga negaranya sendiri. Pemerintah harus tegas, karena setiap investasi dan pembangunan itu ya untuk warga negara. Kalau investasi besar-besaran tapi warga negaranya tidak terlindungi keselamatannya, itu tidak boleh terjadi. Pernyataan Mahfud ini justru mendapat kritikan tajam dari lawan politiknya. Sebagai bagian dari pemerintahan, Mahfud dituding tidak mengerti arti pentingnya investasi bagi kepentingan perekonomian nasional. Tanpa investasi, menurut saya pertumbuhan tidak akan bisa diacu. Anda melihat banyak masalah, Bang? Nah, kalau melihat dari sisi itu tentu tidak bisa kita mengeneralisir, harus dipisahkan. Mana dalam konteks ekonomi makro yang tadi disebutkan masalah investasi gila-gilaan, ya memang harus gila-gilaan kalau investasi. Kita harus mendatangkan investor sebesar-besarnya karena ini adalah menjadi faktor pendorong ekonomi kita gitu. Tetapi pada sisi lain harus dipisahkan dengan kondisi ekonomi mikro. Karena mikro ini kan diatur bukan kemudian semuanya digeneralisir menjadi negara. Kan di situ ada menteri-menteri yang harus bergerak juga, termasuk ya Pak Mahfud sebagai menterinya yang sampai saat ini masih menjadi menteri Menko Polhukam, ya juga harus menjaga bagaimana iklim investasi ini seperti yang tadi disampaikan sahabat saya, bahwa harus bermanfaat bagi rakyat, memperhatikan aspek lingkungan. Kalau saya melihat kritik dari Pak Mahfud itu bisa diartikan pada 3 pihak tuh. Pihak pertama, apakah kepada peer-nya, menteri, ya rekan kerjanya, ya di situ kan ada menteri investasi, gitu, ada Menko Marves dan sebagainya. Atau ini kritik kepada atasannya, ya pemimpin tertinggi, ya untuk mengubah arah kebijakan. Atau justru kritik pada beliau dan timnya untuk bagaimana mengeksekusi terkait investasi itu. Karena kan the main job of the government is to govern. Tugas utama dari pemerintah adalah memerintah, mengeksekusi, bukan melengkapkan komentar, ya kan? Kita harus melihatnya sebagai the government itu harus govern, memerintah. Jadi harus ada eksekusi. Merujuk data Kementerian Investasi, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2023 sebesar 1.053,1 triliun rupiah atau telah mencapai 75,2% dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 1.400 triliun rupiah. Dalam pandangan pengamat ekonomi, negara berkembang seperti Indonesia masih membutuhkan banyak sekali investasi asing demi terciptanya pembangunan. Sebenarnya permasalahan utama bukan terkait dengan banyak atau sedikitnya investasi yang masuk,
justru Indonesia masih dianggap membutuhkan investasi langsung atau foreign direct investment dari beragam negara. Problemnya adalah investasi yang masuk di Indonesia dalam 9 tahun terakhir itu masih berkutat pada eksploitasi sumber daya alam, masih berkutat pada sektor tambang dan hilirisasi yang terkait dengan mineral. Dan ini mengakibatkan investasi yang masuk adalah investasi yang tingkat kecelakaan kerjanya relatif tinggi. Kemudian tingkat investasi yang makin banyak masuk, makin merusak lingkungan, makin meminggirkan hak dari warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi smelter misalnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan asal negara dan institusi investasinya. Kalau institusinya adalah institusi yang punya standar lingkungan yang bagus, standar kecelakaan kerja bisa diminimalisir, upah yang lebih baik bagi tenaga kerja, kemudian sistemnya juga bukan sistem kontrak tapi banyak pegawai tetapnya, maka investasi seperti itu yang dibutuhkan. Nah, problemnya adalah dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, dan saya pikir Pak Mahfud MD juga memahami bagaimana kita membuka jalur perizinan dengan bebas, banyak regulasi bahkan juga diminimalisir, diganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik lebih banyak minat investasi dari Tiongkok atau China. Yang ini mengakibatkan kualitas investasi di Indonesia anjlok. Investasi yang tanpa memedulikan keselamatan kerja karena masalah soal safety di tempat kerja dianggap sebagai beban bagi operasional perusahaan. Kemudian juga terkait dengan tenaga kerja asingnya, jumlahnya, dan apakah betul keahlian dari tenaga kerja asing semuanya adalah keahlian yang tidak dimiliki tenaga kerja lokal. Jadi banyak aspek tenaga kerjaan yang kemudian disingkirkan hanya untuk menarik lebih banyak investasi masuk. Jadi masalah utama adalah pada kualitas investasi, standarisasi, pengawasan, dan juga penegakan hukum. Dan selama ini yang tidak berjalan dengan baik soal investasi adalah soal pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mendorong perekonomian, investasi menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Lalu, apakah pemerintah memikirkan bahwa investasi dan pembangunan sudah berorientasi pada kebermanfaatan bagi rakyat?